Jadi kenapa kita awali kajian kursus kebangsaan berbasis keagamaan ini dengan materi pertamanya adalah surat Al-Fatihah? Karena memang kita tahu bahwa surat Al-Fatihah ini dia adalah core ya daripada ajaran Al-Quran. Dan bisa kita katakan bahwa surat Al-Fatihah ini berisi ajaran yang merupakan jantung daripada ajaran Islam itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk kepada kajian ayat demi ayat ya dari surat Al-Fatihah ini, kita akan awali lebih dulu memahami posisi ya, atau kedudukan penting daripada surat Al-Fatihah itu sendiri. Dan untuk itu kita akan awali dengan melihat sebuah hadis riwayat Tirmizi, di mana di dalam hadis tersebut dinyatakan Al-Fatihah adalah umul Quran, umul kitab, dan as-sab'ul matsani. Memang kita tahu ya bahwa surat Al-Fatihah ini punya banyak sebutan ya, punya banyak istilah-istilah. Ada dikatakan atau disebut Al-Fatihah itu adalah asasul Quran, as-sifa, ar-ruqyah, as-shalah ya, alham, dan sebutan-sebutan lainnya. Namun begitu, hari ini kita akan fokus kepada membahas apa yang dinyatakan di dalam hadis riwayat Tirmizi tersebut. Yang pertama ya, kita tahu bahwa Al-Fatihah secara bahasa artinya adalah pembuka. Nah, ini bermakna bahwa di satu sisi ya memang karena kedudukan surat Al-Fatihah adalah surat pertama daripada Al-Quran, di mana ini otomatis surat Al-Fatihah adalah surat pembuka daripada Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Quran, maka surat pertama yang akan kita temukan adalah surat Al-Fatihah. Nah, namun begitu, makna Al-Fatihah sebagai pembuka juga berarti bahwa ajaran yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah ini kita tahu adalah ajaran-ajaran yang fundamental, ajaran-ajaran yang sangat esensial, yang kalau kita memahami dengan baik, maka ini akan menjadi pembuka pikiran. Dia akan membuka wawasan kita, membuka hati dan kesadaran kita. Dan lebih jauh lagi, kalau kita bisa mengimplementasikan ajaran-ajaran dari surat Al-Fatihah ini, maka ini akan menjadi pembuka segala kebaikan buat kita. Dia akan membuka pintu-pintu rahmat ya, bagi kita. Kemudian yang kedua, Al-Fatihah disebut sebagai umul Quran, yang artinya adalah induk daripada Al-Quran. Nah, ini bermakna bahwa Al-Quran ya yang terdiri dari 30 juz itu dengan 114 surat di dalamnya dan 6.236 ayat itu, ini keseluruhannya itu menginduk kepada surat Al-Fatihah. Jadi dari itu kita dapat memahami bahwa surat Al-Fatihah ini adalah sentral ajaran daripada keseluruhan ajaran yang ada di dalam Quran. Sehingga menjadi penting buat kita untuk memahami surat Al-Fatihah ini. Dimana kalau kita memahami surat Al-Fatihah ini, maka kita akan menemukan, akan mendapat, akan mengenali ya pola dasar daripada ajaran Al-Quran itu sendiri. Kita akan memahami pola mendasar atau konsepsi mendasar dari ajaran Islam itu sendiri. Kemudian Al-Fatihah juga disebut sebagai umul kitab ya. Jadi selain Al-Fatihah disebut sebagai umul Quran atau induk daripada Quran, Al-Fatihah juga disebut sebagai umul kitab atau induk daripada kitab. Nah, ini karena memang ya nilai-nilai atau ajaran yang terkandung dalam surat Al-Fatihah itu ini adalah ajaran esensial yang merupakan ukuran daripada kebenaran itu sendiri.
Jadi bisa kita katakan kitab manapun ya yang mengklaim membawa kebenaran, maka harus diukur ya kesesuaiannya dengan konsepsi dasar atau ajaran-ajaran mendasar yang ada dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau selaras sejalan dengan Al-Fatihah, maka benarlah dia. Tapi kalau itu bertentangan, maka dia menjadi salah. Kemudian Al-Fatihah disebut juga sebagai Sab'ul Matsani ya, yang artinya adalah 7 yang berulang-ulang. Nah, ini kita bisa lihat dari keterangan Quran surat Al-Hijr ya ayat 87, di mana di situ dinyatakan bahwa dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jadi makna Al-Fatihah sebagai Sab'ul Matsani ini bermakna selain karena kita tahu bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling banyak dibaca, bisa dikatakan ya, setiap hari, setiap waktu di dalam peribadatan kita, di dalam sholat kita, itu Al-Fatihah selalu dibaca berulang-ulang. Namun begitu, pengertian lain dari Al-Fatihah sebagai Sab'ul Matsani ini bermakna bahwa sebenarnya ya, ribuan ayat yang ada dalam Quran itu, ini sebenarnya hanya pengulangan daripada 7 ayat yang ada dalam Al-Fatihah itu. Jadi ayat-ayat lain selain daripada 7 ayat Al-Fatihah ini adalah penjelasan lebih lanjut. Ini adalah rincian daripada apa-apa yang menjadi pokok ajaran di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Nah, dengan semua ini tentu menjadi jelas ya buat kita tentang kedudukan penting daripada surat Al-Fatihah itu sendiri. Dan ini juga menjadi jelas buat kita kenapa kita harus memahami dengan baik ajaran yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Karena dengan itu kita menjadi mempunyai ukuran kebenaran ya. Kita memahami pola atau konsepsi mendasar dari ajaran keagamaan kita sendiri. Sehingga dengan itu kita menjadi punya alat ukur ya untuk nantinya mengukur apakah ajaran kebangsaan kita ini selaras sejalan dengan ajaran keagamaan kita.